Gue kira kan senior gue udah pada di atas tuh. Taunya pas gue naik ke atas nih, itu langsung dimatiin sama engineering kan. Waktu istirahat dimatiin tuh lampu. Itu gelap seadanya. Gue panggilin senior gue, bang lu di mana? Hari gue bakar rokok dulu Oh. Iya, gue nyari mana, gue teleponin kagak diangkat. Tuh gue ngeliat di pintu masuk lift karyawan masih ditutup gitu. Gak lama itu ada sosok perempuan. Iya, gue panggil, mbak mau kemana mbak? Ya itu belum dibuka, karena kan belum tahu ya. Pas udah dipanggilin gak lama dia nembus tembok. Itu lift Bim. Dia masuk keluar dari lift atau mau masuk lift? Mau masuk, tapi dia nembus tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Balai Misteri bersama gue Yudi. Di sini gue kedatangan lagi si Bima yang katanya dia punya cerita pengalaman bisnis sewaktu dia kerja di salah satu mall Jakarta Selatan. Oke, langsung kita berkenalan sama orangnya langsung. Bim, gimana Bim? Kabarnya Bim? Alhamdulillah sehat. Ada 200 tahun kita nggak ketemu Bim ya? Ada ya begitu dah. Jadi sekarang lu mau nyeritain tentang itu Bim, pengalaman lu kerja? Iya, gue awalnya ngelamar kerja itu bareng temen gue, diajak 3 orang waktu dasar nongkrong. Mau ngelamar gak kerja yuk di PT ini. Paginya ngelamar langsung bertiga. Nah itu bertiga ngelamar naik kereta. Pas udah nyampe kantornya langsung keterima itu pada hari itu juga. Alhamdulillah ada tuh. Alhamdulillah. Nah, ya pada senang tuh baru-baru kan, namanya baru lulus juga waktu itu. Udah pertama kali lah ya. Pertama kali itu kerja. Penempatan waktu area tuh di Mall Jakarta Selatan. Pas ditanya, Mas, si pagi full, shift siang full, jadi kamu mau di malam enggak? Akhirnya nanya bertiga, udah malam. Oke, jangan briefing malam. Ditanyain, anak baru siapa yang berani malam ini di sini, yang sweeping basement pada waktu itu. Nah temen gua ngacung, si Abid, saya pak berani. Oke, nanti kamu sendiri ya. Ya pak, siap. Gue bisa 2 orang ya. Bagian mana ya kita plottingan? Akhirnya penempatan di basement, basement B3 itu. Pas sudah dapat plottingan, diajak tuh sama tim leader. Hai kamu anak baru, ikut saya yuk. Ya pak. Turun ke basement 3. Cukup. Pas itu kejadian baru pertama kali kerja masuk malam tuh ya. Itu gua pribadi ngeliat sama temen gua saling ngoda, gituin tangan. Begitu. Emang rada takut juga temen gua. Itu makhluk, gue ditongolin makhluk awalnya. Tim leader gua kagak ngeh. Akhirnya nggak lama dia ngeh, takut juga. Terus gue bilang, Pak, ini seriusan di sini. Dia geremet tuh tangannya, bulu kuduk ya. Nah, emang kenapa, Bim? Kagak sih pak, perasaan saya merinding. Terus ada-adanya leader gua kabur pas ngeliatin tuh makhluk ditongolin di situ. Perdana kerja langsung dapat pengalaman kayak gitu Bim. Ditongolin Oke, tahan dulu Bim.
Buat yang penasaran sama ceritanya Bima, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke kupas misteri. Santai dulu deh Bim. Iya. Minum dulu Bim, minum dulu Bim. Wow, ini enjo ah. Enjoy water. Ini mak. Cobain Bim, seger Bim. Wah, seger banget ah. Mantep ya. Mantep ini. Buat yang mau order Enjoy water, bisa hubungin ke nomor di bawah ini. Yang mau selamatan, hajatan, ya kan, atau acara-acara ulang tahun keluarga atau apalah, ya kan, kumpul-kumpul keluarga, bisa langsung hubungin ke nomor yang tertera di sini. Pengawas gua takut. Udah dah, kamu di sini aja dulu, anak baru nih. Ya. Dak dikduk juga ah, gua baru pertama kali masuk malam langsung ditongolin itu makhluk. Nah, pas gua lihat lagi, pengawas gua penakut juga. Cerita nih si Abid nih, pengalaman pertama kali masuk kerja malam. Bim, apa Bid? Tadi gue ditawarin kuntilanak. Di mana? Basement B1. Ah, yang bener lu. Ya, udah dah, jangan dah, skip dah. Ntar aja pulangnya, daripada cerita di situ doang. Tetep namanya baru gawe kan semangat ya. Pas kejadian itu kan, itu hari pertama ya? Iya. Hari pertama. Itu tetap lanjut lu ngerjain kerjaan di tempat itu atau Beda plottingan nak? beda lagi? Beda lagi. Lu minta dipindahin? Enggak, Atau ditempel sama senior yang lamanya. Di plottingan tuh di arena sama pengawas, profesor itu. Mas, nanti kamu temenin si abang ini ya buat ngejet. Nah, gua dapet plottingan, temen gue juga beda-beda dikasih. Itu gua yang nggak masuk akalnya lagi ya. Gua mau mulai ngejet tuh, tongolin lagi tuh makhluk di basement B1. Itu masih hari pertama? Hari kedua. Hari keduanya? Iya, udah gua gitu. Hari kedua gue ditongolin. Udah tuh gue kerja ngejet ram doa yang turunan tuh. Gue kerja, perasaan gue merinding mulu ah. Pas gue nengok belakang, makhluk lagi. Senior gue nggak tahu di situ. Ditongolin lagi. Tongolin lagi senior gue, emang gimana ya, kagak percaya yang kayak gitu. Tapi kalau gue perasaan ada yang merhatiin gue kerja gitu. Pas gue nengok belakang, oke lah, udahlah, namanya malam kan partner dua. Pas mau istirahat, gue beresin alat ya, ketinggalan tuh cimikal. Kata senior gue, Bim, lu tunggu sini ya, samping toilet. Gue tungguin baring gue kan main HP, liat jam bete nih, mau jam istirahat. Itu kejadian jam setengah 4 pagi. Kok gua samping toilet gak ada yang masuk kak. Di situ ada yang mandi, jebur. Gua penasaran dari situ. Ini orang mandi, tapi pas gua longok tuh, ya kan, kagak ada orang satupun. Ada-adanya gua kabur udah di situ. Kosong aja gitu. Kosong. Jadi cuma kedenger ada aktivitas aja. Iya, mandi itu. Wah, gue bilang kagak beres nih. Emang kan kata yang supervisor tuh, kalau malam tuh partner jangan suka ditinggal lah. Harus ditempel berdua terus. Iya, pas gue dengar dari kata-kata supervisor gue, udah gue kabur, gue ninggalin itu alat semuanya. Dalam hati, ya Allah, ini baru pertama kali kerja ini masuk malam. Ada aja gitu godaan ya. Udah selesai tuh kerjaan gue, pulang tuh. Gue ngomong, lu sama temen gue sama-sama bojong ya. Lu pengalaman lu kemarin apaan? Ya gue digangguin mulu. Lu di mana kemarin? Gue di basement. Lu sama di basement. Itu udah
yang penting fokus kerja gitu. Mm-mm. Besoknya lagi gue masuk malam tuh gue plottingan di area lantai 1, dapat plottingan. Itu yang gue janggalnya itu gue sendirian di situ. Gue nggak tahu itu area angker kalau kata anak-anak yang senior lama tuh. Mm-mm. Kata gue kok belakang ada yang ngikutin lagi nih. Gue nengok nih ke belakang begini. Gue kirain orang itu. Mm. Sampai gue longok begini. Dia kayak main cilok bak gitu. Gue ditongol itu makhluk kak. Itu mah nampakin gitu. Nampak itu. Sampai merinding nih kak. Itu wujudnya kayak gimana gitu? Wujudnya gede, hitam. Tuh. Wah, gue langsung kabur hadadanya itu. Gak lama gue disamperin leader gue. Lu ngapa? Yang takut tuh leader gue. Agak pak. Wah, lu ngeliat nih ini lagi lu ya. Udah dah, ini temenin gue dah. Bantuin sama bocah. Segitu ramenya tuh gue posisi 5 orang. Itu 5 orang gue turun ke nyamperin leader sama gue. Kan di bawah 3. Gue nyamperin jadi 5 orang. Ada yang aneh apa? Berasa nggak? Basement hawanya dingin banget ini. Bocah pada main mesin, brasing. Gak lama leader gue cabut gue ngeliat, Pak, hati pak. Langsung tuh dia ngacir. Gak lama gue pas bilang gitu tuh gue ditongolin makhluk itu lagi yang berbeda-beda. Setiap nongol beda makhluk. Beda. Dan Kamu semua harus bisa main scene ya, karena kan malam kan kerjaan berat kak. Gue tempelan plottingan sama Pak Eko toilet. Eko, takut gak nih? Gue langsung nyablak begitu. Lah, lu ngapa Bin? Agak, biar sama-sama enak aja. Soalnya nih leader kita agak penakut juga. Nah, gue bersihin toilet tuh. Awalnya bareng nih. Ya. Bim, lu nanti sebelah cowok ya. Gue cewek. Kan gue belum bisa bang, belajar tuh. Akhirnya udah selesai nih toilet cewek nih. Pindahlah ke cowok. Ke toilet cowok. Iya, akhirnya gue makumin tuh bekas sisa gasing. Nah, pas gue udah selesai kok ini urinal nyala semua gitu. Air ngocor sendiri. Gitu. Yang di cewek. Yang di cewek? Iya. Ini ada apaan nih sampai gue cek nih ya. Gue nyalain, gue matiin, nyala sendiri lagi. Bang Eko, udah beres nih, gue nggak mau cerita ke dia. Akhirnya gue ke toilet cowok udah beres. Udah gue akhirnya, Bang Eko, gue belajar main mesin nih di cowok. Iya oke. Nah gue makumin nih. Dia lagi benerin kabel. Bang Eko, apa Bim? Itu urinal cowok yang tempat kencing. Satu nyala, satu. Ikut semua tuh nyala? Nyala semua. Bulu kuduk gue ada merinding gitu. Pak Eko bingung. Nah Pak Eko sendiri ngeliat? Gue masih di dalam pak, masih makumin. Pas mau beres selesai nih, akhirnya gue nggak percaya, lihat aja. Ya juga Bim, udah yuk buru-buru yuk. Akhirnya dia ngeliat juga? Ngeliat juga, itu panik. Nah itu gue ngopi dulu lah sebelum pulang kerja. Pas gue absen, dulu kan absen ceklok loh gitu tuh, nongol. Oh iya, pakai kartu gitu ya. Iya, itu anak si Pagi yang cewek kesurupan 5 orang di area toilet. Iya, pas gue nanya, toilet mana pak yang pada kesurupan? Yang malam habis gue berasing kerja itu. Wah itu parah itu, mati pada gimana ya, pada melotot. Ada yang teriak-teriakan, geguakan gitu. Wah anjing, ada beres nih Pak Eko nih yang kita bersihin lagi malam nih, dijailin. Nah, diambil pusing dah, kita pulang istirahat dah, udah tuh. Besoknya lagi kan gue malam lagi tuh senior ada yang libur kan dikasih plottingan pas briefing malam. Mas kamu area kantin ya sendiri.
sendiri pak. Iya, soalnya ada yang nggak masuk satu, yang libur satu. Oh yaudah pak, ya siap. Dalam hati gue juga ketakutan doa di situ gue. Ini kerja gue sendiri lagi. Iya. Gue dikasih tahu area, belum tahu apa banget tuh itu area kantin sebelah mana. Gue langsung dilepas gitu aja tuh, ditunjuk-tunjuk nih nanti bersihin ini, pel ini. Iya ya pak, iya. Itu gue lagi ngepel sendirian tuh, emang lagi hawanya ngendrek-dek, merinding juga tuh. Hawa takut ya. Iya, hawa takut. Gue nunduk kayak ngepel ya kan, sambil nyetel lagu di sini waktu zaman HP BlackBerry. Profesor gue datang kagak bilang-bilang, langsung megang pundak gue. Bim, gue langsung kaget, dua-duanya langsung kaget ah. Anjing lu pak, gue refleks nih. Lu ngapa? Ya lu ngapa juga pak ngagetin? Kagak beres ini. Ya iya serem banget pak, lampu digelapin gue ngepel, bayangin BA. Aku lampu digelapin? Iya sebagian, jadi sebagian orang ada yang digelapin. Gue ngepel sendirian, profesor gue cabut. Tiba-tiba merindingnya bulu kuduk gue. Gue diliatin makhluk rambut panjang. Astagfirullahaladzim gue bilang. Akhirnya gue kagak bisa berkutik apa-apa ya di situ gue. Ada baik kerja malam gue di sini ya kan. Akhirnya gue buru-buru gue kabur langsung pas lihat area sepi banget tuh, ngeplong tuh mau. Peralatan lu tinggal dong? Gue tinggal di pojokan ya, gue naik lagi. Saking tuh takutnya tuh. Pas gue naik lagi nih, gue minta anterin buat ngambil alat. Iya, pengen bilang ke supervisor tapi udah dapet amanah di sini. Udah akhirnya gue jalanin tuh. Udah Bim, beresin ya, ini soalnya banyak yang libur sama yang sakit nih ya. Jadi kurang manpower. Yang gue inget tuh, gue habis bersihin itu, gue disuruh lagi ke lift bawah, basement. Iya, pas gue buka lift itu gelap tuh pintu masuk basement tuh lift. Wah agak enak nih perasaan kan, hawanya. Ya, hawanya dingin-dingin gimana tuh. Gini amat sendiri ya dalam hati. Udahlah gue kerjain tuh, bareng gue center, megangin HP, gue taruh pojok tuh HP gue centerin sini. Itu bayangan libas-libas tas. Itu di area basement itu? Iya, di luarnya kan itu jendela tuh ininya. Udahlah gue fokus ngepel tuh. Nah tiba-tiba lift kebuka, gue lompat Iya. Gue juga bisa begitu sih kalau besar posisi ada di lo gitu. Gue seadanya itu, gue lihat kagak ada orang nih. Wah. Gue kebayang lu lompat lagi. Kebayang gue. Gue selesai itu, pas mau pulang, cewek kesurupan lagi. Kesurupan 3 orang itu. Di tempat itu, depan lift? Iya. Itu pas gue mau pulang. Gue udah pulang tuh, gue kepikiran, ini gue lanjut gawe apa kagak nih. Oh lu udah pertimbangin hal itu deh tuh. Ntar lu dah, gue sama-sama bareng kan ngelamar tuh gue. Udah dah, jalanin lu dah. Baru-baru gawe kan ya. Udah. Besoknya pas udah gue libur tuh, gue masuk malam, clothingan lagi. Anak-anak baru udah pada aman kan mentalnya. Udah pak, siapkan sendiri. Siapa ini yang mau sweeping basement lagi malam? Siapa? Si Abid nunjuk. Lagi pak. Udah. Terus Doni di mana nih? Sisa 3 nih. Doni di bersihin kaca dia waktu itu. Pak ini saya sendirian. Iyalah, emang siapa lagi ini? Ada yang pada sakit 3 orang yang libur 2 orang. Kita pincang nih kalau kata supervisor sama leader, kekurangan manpower tuh. Jadi dia yang supervisor ikut turun kerja juga,
leader kerja juga. Gue taruh di lantai 3. Gue ngepel depan area toko-toko itu tuh, tenan. Oh ini gue ngepel hawanya beda banget gue nengok ke depan nih kan, terus gue lihat kelebetan gue ya. Berarti hampir semua area kali ya, Bim? Iya. Setiap lu ditempatin pasti nongolin tuh dengan wujud yang beda, dengan Iya. sosok yang beda. Sosok beda itu. Udah tuh, gue fokus aja dah. Tuh nangis langsung ada suara gitu. Nangis? Iya. Ini siapa yang nangis nih? Dalam hati. Kayak gue nyari-nyari lah. Ini bocah atau siapa ya? Gue lihat-lihat dulu nih. Takutnya ada yang tenan masih buka dan nangis. Itu kosong semua tuh pada tutup. Gue kok nangisnya makin lama, gue deketin makin kenceng. Sosoknya cewek? Cewek. Wah, nggak beres nih. Udah sadarnya itu gue kabur. Kejadian lagi tuh, gue udah masuk 2 bulan. Gue dapet area di lantai LG, ngebrasing gue. Pas mau mulai nih, gue kan megang HT Pak monitor, Pak engineering kan. Masuk housekeeping, Pak mau bersihin ini brasing LG. Tuh gue dikasih tahu tuh sama yang engineering. Katanya di situ ada sosok makhluk nyerupain orang di situ. Gue nggak percaya tuh di situ. Pas gue udah rapin alat nih, temen gue lagi nyalain zoom kontak tuh, kan jaraknya jauh tuh zoom kontak. Gue ngeliat, kaget gue. Itu dari pilar yang tembok itu tuh, kepalanya begini. Temen gue kagak ngeliat itu di situ. Baru lu doang? Baru gue doang. Kalau gue kasih tahu kabur juga nih. Ya udahlah, gue kerja aman udah, yuk brashing, oke. Jalan. Akhirnya dia makum nih, maduk belakang, dia maduk sini, gue maduk sini. Ya, pantat kena pantat gitu. Set, gue ditongolin tuh makhluk Akhirnya gue mundur kan sambil begitu dek, lu apa? Kagak, kaget gue. Beradu pantat sama temen lo? Iya, temen gue nggak gue kasih tahu di situ. Habis selesai itu udah rapin alat, istirahat tuh gue. Gue istirahat, makan dengan temen-temen gue yang pada satu ngelamar kerja nih waktu itu. Ada cerita-cerita, lu kejadian kacau-kacau ya? Ya gue nggak mau cerita, ntar lu pada takut. Iya udah dah, jangan dah, udah skip dah, kata temen-temen gue tuh. Akhirnya gue masuk tuh udah pada selesai istirahat. Gue kira kan senior gue udah pada di atas tuh. Taunya pas gue naik ke atas nih, itu langsung dimatiin sama engineering kan. Waktunya istirahat dimatiin tuh lampu. Itu gelap seadanya. Gue panggilin senior gue, bang lu di mana? Akhirnya gue bakar rokok dulu Iya, gue nyariin mana, gue teleponin kagak diangkat. Tuh gue ngeliat di pintu masuk lift karyawan masih ditutup. Itu gak lama itu ada sosok perempuan. Sosok perempuan? Iya. Gue panggilin, mbak mau kemana mbak? Ya itu belum dibuka. Gimana kan belum tahu ya. Pas sudah dipanggilin gak lama dia nembus tembok. Itu lift, Bill? Iya. Bim? Dia masuk keluar dari lift atau mau masuk lift? Mau masuk, tapi dia nembus tembok. Hilang di situ. Nah, penampilannya Cewek. Enggak, maksudnya penampilannya kayak orang biasa gitu? Iya, kayak orang biasa. Sampai gue paranin,
negasin ke itu yang tadi tuh lampu-lampu. Lewat mana ya? Pas gue inget kata engineering tuh, iya ya bisa ngelupain. Di situ gue kaget tuh, langsung gue kabur sadadanya. Iya. Soalnya senior gue masih tidur, kan dibilangin sama leader sama supervisor tuh malam tuh jangan ditinggalin sendiri-sendiri ya. Harus Soalnya berdua, harus tempel. berdua tempel. Pas gue masuk malam lagi, gue dapet di area basement lagi ya, main ngejet sama temen gue. Kok beda lagi ya? Alatnya kan emang gue belum paham banget tuh alat-alat itu kan, yang kemarin kan ngebrasing, sekarang ngejet nih. Udah bang, gue belajar bang, mau mulai nih ya, itu makhluk hitam nongolin lagi tuh di basement. Yang sosok hitam gede itu. Serem banget ya kejadian malam tuh, gue kerja tuh. Masuk gak beres mulu tuh, gue selalu ditongolin tiap malam sama tuh makhluk mulu. Hari berikutnya tuh gue masuk malam tuh gue sendirian di plottingan di ruangan kayak kabel-kabel engineering tuh. Gue ditanam di situ sendirian. Pak, lu serius gue di sini pak? Iya ntar gue temenin dia. Gue jangan ditinggal, gue ngeri yang kayak udah pak, bocah pada sakit. Iya ya, udah sini dah. Lama gue ngerjain dulu tuh di ruangan panel tuh yang engineering kabel. Gue ngerjain sama leader gue langsung kicep tuh pas gue sautin kagak nyaut gue langsung begitu gemeteran. Iya anjing, ini apa pak, istighfar gue bingung. Gue barusan tuh ngeliatin sosok makhluk bocah, anak kecil. Gue merinding ya, gue lagi ngelap nih, pintu tuh ada yang bunyi lutak. Gue nengok, kaget gue begitu, ya. Itu jarak deket di sini kayak gue nggak bisa ngomong apa-apa di situ, udah matanya merah kan, gue meremin aja dah. Lu sampai nggak bisa nyebut gitu, Bim? Iya, gue lari nggak bisa, Bim? boro-boro gue sama tuh yang gue rasin tuh leader gue yang tadi tuh lemes orang, gue kaget itu gue. Iya ya kena tulahnya lo kan. Iya, gue merem, udah belum ya leader gue masuk, Bim, alhamdulillah. Sosok anak kecil itu pas lu tunjuk gimana maksudnya bentukannya? Kayak makhluk tuyul itu, maaf itu. Oh ya betaring. Betaring? Iya. Langsung tuh kan gue ngeliat di situ merem tuh pas lihat begitu, ambil gitu, gue sempet melotot, gue melotot tuh, gak lama gue merem tuh udah. Leader gue satu takut, gue juga sama, gue tinggal sendiri takut. Udah, gue tinggalin sadadanya. Tuh pas gue tinggalin tuh, itu kan posisi lampu gelap tuh, sepanjang jalur ini nih. Gue mau ngomong sama yang tadi gue tepok gitu, lu gemeteran. Tuh gue baru ngomong gitu lewat tuh bocah. Wah, ekspresi lu kayak gitu lagi? Iya. Wah, ayo pak, lari pak, lari, ayo udah, ayo lari. Besoknya bocah resign 3 orang. Aduh, resign nih boy. Ya, gimana ini? Gimana apanya pak? Main power malam kurang orang, belum dipotong ada yang libur tuh itu pada sharing dah. Sekarang kita enaknya bersihin area mana pak? Dua aja dulu, jangan gue tinggal sendiri mulu pak. Yang gue dapet waktu itu di sweeping basement sendirian tuh. Gue sweeping, nah tiba-tiba bulu kuduk gue merinding. Gue sweeping di lantai
basement B1 Hmm. gua sweeping, kok perasaan gua nggak enak ini ya, nggak enak. Gua mau nengok ke belakang tapi gua takut Iya. aku tuh sepanjang basement tuh gua puterin tuh. Nggak lama gua lagi duduk tuh ada sosok makhluk merah. Makhluk merah. Gua langsung sobat gitu tuh. Gua ngedip ya langsung cepet banget itu, dia langsung nembus tembok. Oh, kapan lagi ya? Gua kabur sadadanya gitu. Gua kan masuk lift tuh, gua papasan tuh pas kebuka lift, leader gua mau turun, dia mau keluar, gua mau masuk. Pas belokan begitu, keluar, wow. Itu Pasti sekaget-kagetnya deh iya, tuh. kagetnya sampai dia jatuh. Ngagetin aja lu. Ya habis mau gimana lagi pak? Sekarang malam kurang manpower. Udah gitu bocah ada yang libur. Ya udah berdua berdua. Pas mau ngomong sama teman-teman gua, kejadian kerja malam tuh kagak enak ya men. Ya yang lu rasain apaan? Udah cerita semua tuh pengalaman dia di malam tuh Wah, gua tuh pas itu udah masuk 3 bulan tuh. Ya gua ancang-ancang ada niatan mau resign. 2 minggu lagi gua mau resign. Itu gua selalu udah resign aja. Resign. Tapi gue masih kuat-kuatin ya sampai gajian. Karena kan malam tuh hawanya memang benar-benar beda. Gue satu bocah banyak yang resign, senior banyak yang sakit dari situ. Yang gokil nih yang gue ancang-ancang mau resign itu yang benar-benar parah ya. Gue kayak orang bego tuh kepikiran mulu setiap gue kerja, ini makhluk gangguin gue mulu. Wah, gue dapet di basement lagi, gue suruh bawa paket. Gue hari ini ya Bim ya, nanti gue tinggal ya. Wah pas banget leader gue nih ngecek nih. Udah tuh gue lagi gawe tuh, lagi gosokin tembok tuh yang komplain anak-anak pagi. Pas gue ini enggak tuh gue lagi fokus nih, tiba-tiba dia lewat gitu aja, agak manggil leader lo. Iya, pas nggak lama gue nengok ke kanan, gue panggil pak, dia kan belok ke kanan tuh, gue kejar nggak ada, hilang lah. Berarti bukan leader lo, cuma nyerupain leader lo doang. Iya di situ. Gue kabur sadadanya, nyamperin teman-teman gue, leader mana nih, leader ngapain? Gue meriang lagi tidur. Lu di mana? Gue di basement bang. Udah bang, lagi beres nih bang, makin malam bang. Nah, pas gue istirahat, gue ngomong sama leader gue, pak tadi bapak ngecek ya jam 1:30. Enggak Bim. Terus kenapa lu? Ya iya tadi gue lagi fokus kerja, gue kira lu mau nyamperin gue pak, mau moto. Soalnya lu lihat begitu aja tuh belakang gue. Nah gue kejar, lu belok kanan, lu ngilang. Padahal situ jalur buntu Terus gimana Bim? Ya udah pak, gue istirahat dulu deh pak. Masuk 3 hari mau gajian tuh pas masuk lagi malam, clothingan pada sendiri-sendiri. Bit kata supervisor gua, kamu ke basement ya, sweeping lagi. Pak Bima ikut saya, nanti si Doni ikut, kamu kan berani sendiri. Oke. Terus si Abid ngerasain di situ, ngerasain dia sweeping, memang gelap itu kan. Kalau misalkan ini kan engineering, agak mau nyalain tuh udah di konsep, udah jalan sendiri. Si Abid cerita pas gue istirahat Bim, apa Bim? Gue sweeping, security gue tegur, agak nyaut, cuma begini pakai topi baring.
diem mak gitu. Terus lu ngapa? Gue liatin baik deh. Ya udah Bit, terus lu kabur gak? Dia emang berani tuh ya, gak lama pas dia nengok belakang tuh hilang. Security lagi duduk. Iya, berani lu. Apaan? Gue aja kabur nggak dari situ. Wah, pada sharing-sharing dah. Temen si Doni juga ngeliat yang apa yang gue rasain tuh, gangguin makhluk di lantai LG gitu, yang di toilet yang ngerasain. Gak tau ya, mereka ngerasain juga gitu, ngalamin juga Bim. Gua pribadi tuh bener-bener pikiran gua per jam tuh gerah juga. Kita masuk malam ditongolin terus, masuk malam digangguin terus sama tuh makhluk. Gua ngeliat jam pagi 2:30 gua masuk lift. Pas gua masuk tuh itu lift udah mau ketutup tuh, tas makhluk hitam keluar dari lift, lewat jadi lift mau nutup nih, lewat depan lift pas lu nya di dalam lift. Iya, masuk lift gua udah kan udah depan-depanan begini nih. Iya. Pintu lift mau ketutup nih, dia lewat tas udah tuh gua kedekeran tuh Kedekeran aja anjir. gua megang hati tolong iya, itu lift belum sempet gua pencet tuh masuk ke lantai berapa itu Kedekeran. balas tuh di hati, ngapa Bima, ngapa temenin gua Pak, gua nggak jadi main lagi Pak, lu ngapa? Tolongin makhluk Pak. Bayangin baik gua masuk lift, pas pintu mau ketutup dia nongolin sekelibat tas. Gua nggak mau lagi Pak, gua udah ditongolin begini, ditinggalin sendiri mulu, udahlah gua bilang, gabung dah sama anak-anak lain tuh. Udahlah gua bilang, tanggung Bim, dalam hati bentar lagi gajian. Udah tuh pas terakhir 1 hari gua masuk malam lagi nih mau gajian nih, gua dapet area di kantin. Gua area kantin bener-bener fatal itu, panjang jalan nih, lampu tenan gelap nih bulu kuduk merinding gue ditongolin makhluk tuh hitam gede 2 itu sama bocah yang kecil itu, orang kecil itu. Iya. Pak, tolongin, ada security. Ngapa Mas? Tuh security nanya begitu, emang securitynya juga pas banget dia penakut juga yang gue tahu tuh pas nanya begitu tuh nongol dua-duanya. Gue kabur seadanya itu Security ngeliat juga? lihat lagi maduk-madukan begini. Kayak aneh ngeliat gue, dia ngeliat belakang lo. Iya, wah dia langsung lari duluan tapi untungnya masih bisa kabur ya, maksudnya masih bisa lari. Itu di belakang gue katanya jarak dari sini ke tembok gue kan gak ngen namanya gue di maduk depan, ini dia di belakang, dia lu ngebelakangin dia dah itu yang sosok gede hitam itu bertaring juga Bim. Kalau itu matanya merah tuh serem gitu, mau gue nggak berani ngeliatin tuh muka, gue langsung nunduk tuh merem tuh gue di situ. Karena tuh bener-bener jelas gue liatin itu agak berani tuh gue ngeri yang udah kayak sebenarnya gue ngeliatnya udah sakit gitu, tapi alhamdulillahnya gue nggak di situ. Nggak nanya Bim, maksudnya sejarah di situ kenapa sampai sering ada teror makhluk halus kayak gitu. Gue ngopi sama security pas jam istirahat, katanya bekas kuburan rumah. Itu di situ baru tahu, di situ gue pantesan gue plottingan di basement ditongolin itu makhluk, dijailin. Engineering juga sempet ditongolin juga. Oh iya Pak, saya pribadi nih dari lantai LG toilet saya brushing digangguin, di basement digangguin,
di lantai 3 digangguin. Gue dapet cerita itu, ya udah gue memutuskan besoknya gajian gue nggak masuk, Lu langsung resign. resign. Ya udah gue nggak masuk, sehari gue diteleponin, Bima kamu kenapa nggak masuk? Apa saya mau resign. Emang kenapa? Apa kan tahu sendiri masuk malam lagi mana. Emang nggak di rolling, Bim? Di rolling ah. Nggak, maksudnya kan masuk pagi nih, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang ya, sama masuk malam. Maksud gue, lu nggak di rolling ke siang atau nggak di rolling sama yang pagi gitu? Gantian lu masuk malam pagi. permanen. Malam permanen? Iya. Nggak ada rolling pagi ke siang gitu, nggak ada. Itu disitunya gue udah memutuskan mau resign karena kan ditanam di malam tuh permanen tuh. Disebutnya kalau malam kan tim GC. Tim GC. Iya, malam anak-anak kalong disebutnya pada kuat nih. Pak, saya resign ya. Udah Bim, nanti kalau masuk lagi. Enggak ada Pak, makasih Pak ya. Udah kenyang Pak saya. Ada trauma tersendiri nggak sih Bim? Ada. Tiap malam kerja malamnya ditongolin mulu gitu. Pasti mental tuh kena ya, psikologi mental, ya. Itu kan gue baru awal-awal lulus langsung kerja kayak gitu. Langsung ngalamin lagi ya, ngalamin kejadian hal-hal yang kayak gitulah. Terornya berarti hampir sepanjang lu kerja itu Bim ya? Iya. Cuma gitu aja, tapi namanya bocah baru lulus langsung kerja di masuk malam itu kan gimana nggak jiper. Iya. Paling singkat ceritanya gitu gue kejadian cerita waktu kerja di Mall Jakarta Selatan tuh. Hal-hal mistis horor yang gue dapat, yang gue lihat di situ. Oke, buat penonton Balai Misteri sampai sini dulu cerita dari Bima ya kan. Semoga kita bisa ngambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Dan kalau ada salah-salah kata dari kita berdua, kita mohon maaf. Di sini kita nggak ada tujuan mau melecehkan siapapun. Oke Bim, terima kasih banyak nih Bim, lu udah mau cerita lagi di Balai Misteri. Buat penonton Balai Misteri yang punya cerita mistis, cerita misteri, boleh hubungin kita di nomor di bawah ini. Bisa DM kita juga di Instagram, DM kita juga di TikToknya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak ya kan, udah nontonin channel podcast Balai Misteri, konten-konten Balai Misteri. Terima kasih banyak buat komen-komennya. Jangan lupa like, subrek, komen dan share ya kan, buat yang seneng sama cerita-cerita di Balai Misteri. Oke, sekian, terima kasih. Kita pamit berdua, gue Yudi dan Bima. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.